Struktur militer di tubuh Tentara Nasional Indonesia atau TNI semakin besar. Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan 162 satuan baru di lingkungan TNI dalam upacara di Pusdikpasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 10 Agustus 2025. Tak cuma itu, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI baru, sebuah jabatan yang telah kosong selama 25 tahun lamanya. Bahkan 3 pasukan elit Indonesia kini juga tak lagi dipimpin komandan, tetapi Panglima berpangkat Jenderal Bintang 3. Sedikitnya ada 49 jabatan baru juga dialokasikan bagi para perwira tinggi. Seperti apa rincian penambahan formasi di tubuh TNI? Apa alasan dibalik penambahan besar-besaran ini? Simak jawabannya dalam video berikut. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 162 satuan baru di lingkungan TNI. Proses peresmian dilakukan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdikpasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 10 Agustus 2025. Peresmian satuan baru ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dan berikut adalah daftar lengkap satuan baru TNI yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyebut satuan baru ini sebagai strategi untuk memperkuat pertahanan negara. Wahyu menyinggung soal rasio jumlah TNI per wilayah yang disebutnya belum seimbang. Penambahan ini pun ia pastikan masih selaras dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo. Kami sampaikan juga bahwa rasio kekuatan atau gelar personil kita TNI Angkatan Darat dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk itu masih sangat kurang. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapuspen tadi, semua sudah dikaji, semua sudah dihitung, sehingga tidak ada aspek yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prinsip efisiensi. Tak cuma menambah 162 satuan baru, Prabowo juga melantik sejumlah perwira tinggi untuk mengisi jabatan-jabatan baru di tubuh TNI. Ada 4 perwira tinggi TNI yang menempati posisi sebagai pimpinan di satuan elit TNI. Mereka ada Letnan Jenderal Yon Afriyadi yang dilantik sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus. Selanjutnya ada Letnan Jenderal Marinir Endi Supardi yang akan bertugas di Panglima Korps Marinir. Lalu Marsikal Madya Deni Muiz di Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat, dan Marsikal Madya Andiawan Martono Putra sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional. Sebelumnya pada 5 Agustus 2025, Prabowo menaikkan Perpres Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 66 Tahun 2019. Berdasarkan aturan tersebut, total ada 420 jabatan untuk perwira tinggi di lingkungan TNI, lebih banyak 49 jabatan dari yang sebelumnya 371. Adapun penambahan bisa kita lihat misalnya di unsur pembantu pimpinan markas besar atau Mabes TNI, dari semula 12 jabatan menjadi 24 jabatan. Ada juga jabatan asisten Panglima dari yang sebelumnya 1 menjadi 7. Ketujuh jabatan itu adalah asisten Panglima Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum, lalu asisten operasi, intelijen, personalia, logistik, teritorial, serta komunikasi dan elektronika. Dalam upacara di Bandung tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga melantik perwira tinggi untuk mengisi jabatan 6 Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam baru. Mereka adalah Mayor Jenderal Agus Hadi Waluyo sebagai Pangdam 19 Tuanku Tambusai. Selanjutnya Maijen Arif Gajah Mada sebagai Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol, lalu Maijen Kristo Mesianturi di Pangdam 21 Radin Inten. Terdapat juga Maijen Zainul Arifin sebagai Pangdam 22 Tambun Bungai. Selanjutnya Maijen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar sebagai Pangdam 23 Palakawira, dan terakhir Maijen Luki Avianto sebagai Pangdam 24 Mandala Trikora. Dengan penambahan ini, maka kini terdapat 21 kodam baru di seluruh Indonesia.
Kadispres menjelaskan pembentukan Kodam baru merupakan bagian dari strategi TNI AD untuk memperkuat sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankam rata. TNI AD juga berencana membentuk batalion teritorial pembangunan. Adapun batalion ini direncanakan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan. Bahkan Juni lalu beredar kabar bahwa TNI AD akan merekrut tamtama hingga 24.000 orang untuk mengisi batalion ini. Satu jabatan yang juga mendapat sorotan luas adalah kembalinya posisi Wakil Panglima TNI setelah kosong selama 25 tahun. Prabowo resmi melantik Jenderal Tandjo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI baru. Sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, Letjen Tandjo Budi Revita menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat. Karir militernya dipenuhi jabatan strategis baik di TNI Angkatan Darat maupun di Kementerian Pertahanan. Tandjo, seorang prajurit kelahiran Surakarta ini kerap mendapat kepercayaan memegang sejumlah tugas strategis, mulai dari memimpin wilayah teritorial hingga terjun langsung dalam berbagai operasi penting. Ia tercatat pernah terlibat dalam operasi di Timur Timur, Aceh, dan Irian Jaya. Pada tahun 2006 hingga 2007, Tandjo dipercaya menjadi Komandan Satuan Tugas Batalion Mekanis Kontingen Garuda di Lebanon. Karirnya terus menanjak dengan menduduki berbagai jabatan, mulai dari Komandan Korem 142 Taro Ada Tarogau hingga Panglima Kodam atau Pangdam 4 di Ponegoro. Tandjo juga pernah menjabat Kepala Badan Diklat dan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan sebelum akhirnya diangkat menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD pada akhir 2023. Bersamaan dengan pelantikan, Tandjo juga mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4. Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 84 tahun 2025 yang menyebut Wakil Panglima TNI harus dijabat oleh perwira tinggi berpangkat jenderal penuh. Struktur TNI kini makin mengembang. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 162 satuan baru, melantik perwira tinggi, dan menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI setelah 25 tahun. Perubahan besar ini dibingkai sebagai strategi memperkuat pertahanan dan pemerataan kekuatan di seluruh wilayah. Pihak pemerintah menegaskan perluasan struktur ini tetap mengacu pada prinsip efisiensi. Perubahan besar di tubuh TNI diharapkan dapat mendukung stabilitas, pembangunan, dan kesiapsiagaan pertahanan negara. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.